Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunnya dalam sehat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bulan yang kita meningkatkan amaliyah kita juga, kemudian tiap Ramadan itu kan sebagai kewajiban, yaitu adalah selain zakat yang dibayarkan dan untuk seluruh juga zakat harta. Kemudian adanya zakat mal ini ada gitu ya. Pertama adalah hikmah spiritual adanya zakat harta atau zakat mal. Nah, hikmah spiritual yang pertama adalah zakat ini kemudian mampu mensucikan dari harta yang kita peroleh. Nah, ini penting gitu ya. Harta-harta yang kemudian kita ikhtiarkan halal itu lebih dengan mengeluarkan zakat tergantung kemudian besar. Misalkan zakat yang ada 5%, ada zakat penghasilan sekitar 2,5% gitu ya. Nah, agar kemudian yang kita keluarkan itu membersihkan kita. Yang kedua, hikmah spiritualnya adalah dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah bagian dari kita ketika kemudian bersyukur. Insya Allah harta yang kemudian kita peroleh itu menjadi bertambah gitu ya, bertambah keberkahannya, bertambah juga kemudian nominalnya. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kemudian kita menunaikan zakat, ritual yang kemudian kita adalah adanya rasa ketenangan yang kemudian dihadirkan. Kita menunaikan kewajiban sebagai muslim, tentunya dengan setelah memenuhi syarat wajib zakat ya, misalnya gitu ya. Ketika kemudian dipenuhi, sebenarnya dapat tugas dari atasan kita atau dari guru kita gitu ya. Ketika sudah mengerjakannya ada perasaan tenang. Nah, demikian juga ada zakat, ada kewajiban zakat yang kemudian terkena dalam diri kita gitu. Ketika sudah ditunaikan ada perasaan tenang. Nah, hikmah yang kedua adanya zakat harta ini adalah hikmah sosial. Nah, jadi kemudian ketika kita mendengar ayat-ayat Quran, sering kita mendengar aqim wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu bagian dari untuk mengajarkan kita bahwa kehidupan kita harus seimbang. Kita harus kemudian beribadah kepada Allah melalui hablum minallah gitu ya, dengan cara sholat, dengan sholat. Kita juga tidak melupakan terkait dengan ibadah kita dengan sesama makhluk gitu ya, dengan sesama tetangga kita, teman kita gitu ya, dengan termasuk juga keseluruhan masyarakat secara umum. Dengan adanya zakat ini kemudian menjadi perwujudan hikmah sosial bahwa zakat ini menjadi bagian dari kita mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya hikmah ketiga, hikmah ekonomi gitu ya. Hikmah ekonomi. Dengan adanya zakat ini diharapkan kita kemudian mendukung atau mendorong pergerakan ekonomi. Jadi kemudian harta yang dikelola oleh para agnia, para orang-orang yang mampu itu share ke para keluarga yang masih kekurangan gitu ya, maka muncullah aktivitas-aktivitas ekonomi. Keluarga yang kurang mampu tadi melakukan aktivitas ekonomi sehingga ini terus bertumbuh. Pun demikian juga pada yang penerima manfaat zakat gitu ya. Harapannya ketika kemudian dari dana zakat itu untuk digunakan sebagai modal usaha gitu ya, itu harapannya usahanya terus membesar, terus kemudian bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga kemudian perekonomian ini lebih baik, kesejahteraannya menjadi lebih baik dari adanya dana-dana zakat yang kemudian dihadirkan di masyarakat gitu ya. Nah, jadi di momentum bulan Ramadan ini 30 hari kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita juga harapannya ditutup dengan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Karena dengan adanya zakat ini kemudian kita melengkapi
tugas kita sebagai manusia gitu ya, sebagai makhluk Allah, beribadah kepada Allah melalui hablum minallah dengan sholat, puasa gitu ya. Tapi kita juga beribadah kepada makhluk yang lainnya gitu ya, dengan berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Demikian, semoga bermanfaat untuk Tribuners. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.